nanti akan ada Ketiga Lancelot ya. di pick dari Sally Boy di sini. Di dropping Namun ban. sepertinya Leslie terlebih dahulu Nampaknya karena cloudnya Leslie di sudah pick diamankan Haze lagi Amon. oleh nampaknya tidak. Dibalas Sekarang secara dipakai- langsung. dipakai sama Dan AE. Nino adalah salah satu user Leslie yang Oh, tepat, untuk tepat, beberapa game ataupun match sebelumnya jauh ke belakang. Dia udah biasa juga menggunakan hero ini. Iya. Udah terlihat track recordnya. Dan satu hal, Apa itu? ini Valentina nggak bisa mengambil ke arah belakang, beda kalau dia pakai Eve ataupun Varsha di kubu dia. Rotasi cepat, dapetin ultimate langsung. Tapi kalau dia harus ngambil dari Varsha dulu, rotasinya sedikit lambat, Uranus yang bebas. Oke. Jadi bisa dibilang security checkingnya nggak separah di game sebelumnya. Mungkin Nino agak lebih lega dikit. Siki aja nanti sakit. Thorns remain. Lega tapi sedikit ya balik lagi. Siki. Hero yang bisa dive in-nya aja udah di-deny banyak banget. Ling di ban, Lancelot di ban, Fanny juga di ban. Jadi hero-hero yang bisa langsung jump in ke arah belakang bener-bener diminimalisasi. See Entah value in me. apakah nanti tiba-tiba akan ada Hanzo dari Vincent. Karena kita tahu hero yang bisa jump in ke belakang. Untuk sekarang yang tersisa masih ada Hanzo atau bahkan Benedetta. Oke, lihat. Zaman si petani dan mode rambut pirang. Udil dan Rex sama-sama membuat Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan Piala MSC dan juga Emerald Series yang di mana 2019. itu mereka mungkin dalam posisi yang berbeda role. Karena dulu mungkin bukan jungler, tapi karena mid lane. Mid lane. Nah, kalau Rex di arah god lane, Betul. sampai sekarang berada di arah roamer. Itu dia. Perubahan pun sudah terjadi selama dari season yang ketiga, 4 sampai dengan season ke-12 kali ini. Emang yang namanya waktu tuh bener-bener ini ya, Cepet banget cepet ya. banget. Itu Bahkan kalau kita 2019 ya. Iya. kita pikirin ya hero-hero ataupun role yang ada dulu di 2019 sampai dengan sekarang itu Pak udah kayak loh dulu ini kayak begini ya. Iya. Kok kayak gini ya. Makanya. Paling ini sih Retribution sih menurut gue yang paling Retribution mencolok banget sih. itu paling kelihatan Paling banget. kelihatan banget sih. Perbedaan adanya jungler atau tidak ada jungler tuh perbedaannya cukup signifikan. Apalagi itu Guys, semenjak gak usah season yang pakai kelima lama, ya. kita Iya. langsung Pertama lanjut kalinya aja mungkin ke Granger in-game-nya dengan ya. Retribution Langsung, dulu let's bersama go. dengan Bang Sin. Nah, maka ada geprekan benjol seperti Oke, Sally Boy di kita lanjut masalah ke game yang top. ketiga ya. So, mari kita lihat. Tapi Rek So, udah game gak di ketiga EVOS, ini. udah di AE, masih stikernya RRQ ya. Ini Masih. Masih. ini ya, Rek udah kali ini udah, hadir oke, untuk oke. memuaskan Ngeri, apapun yang diminta pasti oleh Sally ngeri, Boy Cok. ya. Gua mau jungler lawan merasakan apa yang gua rasakan dan barusan. Oh udah hilang, udah berhasil dia dapetin orange buff. Dan bahkan lihat, ada Pai yang coba untuk membantu pergerakan dari seorang Vincent. Dia Wah, dapetin yang kecil loh. yang Dia kecil dapetin yang kecil itu penting banget. Kalau misalnya Vincent gak dapetin yang kecil dan dia juga gak dapetin Little Wonder, levelnya akan berkurang dan kalah dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Yap. Tidaknya dia bakal mentok di level 3 terlebih dahulu dalam waktu cukup lama sebelum nanti ya monster jungle emang benar-benar dia bisa ambil lagi ataupun dia curi lagi satu dari tempat alter. Itu alasan yang pertama, tidak mendapatkan level yang keempat. Tapi alasan yang kedua adalah karena di sini Sally Boy sudah bisa dipastikan akan kalah timing karena dia tidak membawakan Season Hunter. Betul. Dia membawakan Weapon Master. Betul. Artinya buying time-nya berhasil. Berhasil dengan tujuan agar nantinya Vincent tidak fokus ke arah dari Sally Boy-nya. Dan Rek, kayaknya dia udah nggak punya lagi satu buah escape ability Rek, kecuali Rek. dia memaksakan Rek. untuk bertahan dengan shield Rek. absorb-nya namun Oh, First Blood di arah mid lane. First Blood bersama dengan Decimate yang tidak ada, tapi nampaknya Rek harus menjadi korban selanjutnya. oke. Tapi delay, bukan delay, sampai waktu di delay. situ saja Vincent. Benar-benar Vincent setelah ada Rek, ada lagi polisi tidur selanjutnya yaitu Pai. Obstacle yang tak kenal henti. Ini benar-benar udah mulai membayangi pergerakan Vincent. Sekarang yang harus dilakukan adalah gimana caranya mereka bisa makan Pai. Gak apa-apa, Cok. Mereka bisa makan Pai terlebih dahulu. Yang Dan terbaik. seperti ini. Karena udah ada Decimate. Decimate, yes, dia harus makan Pai. Kalau dia mau coba untuk ke arah turtle, dia harus makan Pai. Satu lane, Dan Cok, ketika Pai. itu terjadi, sekarang adalah alter ego. Gimana caranya mereka bisa nge-buying time agar turtle ini tercancel ataupun turtle-nya agak cukup lama, Profesor. Ya, tapi kalau menurutku ya balik lagi, tanpa adanya Season Hunter dari Sally Boy, mereka tidak akan mengincar turtle-nya. Mereka akan mengincar Sally Boy Oh, merah. level 15, punya item yang banyak. Karena dengan Weapon Master, setidaknya Hayabusanya akan lebih pedih damage-nya. Oke, berarti kita bisa dibilang dia nunggu sampai peak power-nya. Lihat, orange buff udah dimakan.
Langsung menuju ke arah purple buff. Kars mencoba untuk menuju ke arah seorang Pai. Tapi RKT mencoba untuk membantu berkali ada seorang Vincent. Pai still survive, tapi tidak terlalu lama. Dan kali ini Vincent bakal coba dikeprek. Vincent tumbang, ditukar dengan seorang Udil. Tapi Rek masih mau lebih. Kars, where are you going? Mencoba diselamatkan. Dan nampaknya Rek tidak kenal kendor. Dan di sini adalah satu buah bait yang berhasil dilakukan oleh seorang Kars. Dibalaskan kembali. Terlalu bernafsu tadi seperti untuk mengejar. Hanya saja Bro, sekarang udah pakai Nino. hayam Nino, Hai Samor. Mau pergi ke arah mana satu hit terakhir. Masih bisa tertahan. Kars still survive dan bahkan baitnya berhasil membuat Rek tumbang di depan sana. Udah gak ada lagi geprekan yang bisa dilakukan terhadap seorang Kars. Dan sekarang lihat, nge-lag ya? buying time yang dilakukan. Mereka udah bermain menuju ke arah EXP lane. Dan ini Mereka mungkin- nggak fokus ke arah Hesamon. Dan ini mungkin berbeda sama game yang kedua ya. Game kedua mungkin kita melihat bagaimana kehadiran dari Quantum Charge Kars. Beda sama game ketiga. Dia bakal lebih survive karena dia bawa Breastmeat. Ditambah buat sekarang dia akan menuju ke arah Hunter Strike lagi dan lagi. Udil adalah target utama dari Kars. Bentar, gue mau lihat. Siapa yang dapat? Harusnya si Pai. Harusnya tadi Pai sempatnya yang dapat. Tapi lihat di sisi sebaliknya. Cutting lane jauh kembali lagi terjadi. Tapi Celibo dan Merkel Boy Kars. nampaknya ada sedikit kehadiran sosok Kars. Kan kata gue juga apa cow nge-lag anjing ini YouTube. Salah satu sosok yang cukup Tolol berbahaya amat, tapi anjing. Rek is coming. Retribution telah dikeluarkan. Kars where are you going? Dan geprek! Helang! Benjol Kars di depan sana tidak bisa lagi bertahan. Dan Celibo dan Merkel Boy. Walaupun tidak ada satu bar Retribution tapi nampaknya itu tidak membuat dia harus khawatir ya. Laningnya juga berhasil dipotong Pai. Benar. Mid lane-nya bisa didorong. Dan itu tadi sepertinya juga udah berhasil mereka untuk selalu ya agar Hildanya melindungi ke arah Hayabusa. Tapi Pas, untuk tiga dari sama, Leslie-nya bakal mereka gempur habis-habisan. Tapi kali ini 3 berbanding 3. Arashi langsung merubah menuju ke Rebellion. Retribution kembali terjadi, harus menjadi perebutan. Rek terlalu sakit. Restek telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Swallow. Tapi nampaknya Rek tahu dia bisa dibikin terrify. Dia bisa dibikin pusing 7 keliling. Dan nampaknya Vincent akan menjadi korban selanjutnya. Kars! Zoning out yang terjadi dan bahkan Retribution gagal didapatkan Celibo dan Merkel Boy. Celibonya Zoning kalah. out from Kars. Lihat knockout strike yang mahal di situ. Dapetin 2. Dan bahkan follow up dari Feather Art Strike yang begitu mahal pun tidak punya impact yang begitu tinggi. Karena balik lagi Udil tidak mendapatkan targeting yang dia butuhkan. Yaitu menuju ke arah Haze atau bahkan setidaknya menuju ke arah Swallow. Untuk sekarang Vincent benar-benar leading dari season Hunter yang dia pilih. Dan Kars lagi-lagi 1v2 situation sekalipun kayaknya bukan jadi masalah. Dia survive. Kars bertahan ke kanan sedikit lagi yang tersisa tapi Celiboy. Heavy left punch-nya cooldown. Gue yakin kalau nggak cooldown itu akan bisa dimakan. Tapi para pasukan dari Alter Ego mencoba untuk mempertahankan di arah top lane dengan sangat cepat. Membuat keuntungan di tangan dari Alter Ego. Cuma satu hal yang mungkin harus diperhatikan adalah Nino. Nino masih punya flicker, jangan sampai Rebellion Xian terlalu termakan dan terlalu terbuai dengan nikmatnya Nino. Ya targetnya kayaknya bukan cuma Nino sih di game kali ini ya. Kalau misalkan kita boleh garis bawahi. Karena apa? Karena target sesungguhnya adalah Udil dan Celiboy, itu dia. Kalau misalkan Celiboy dan Udilnya tumbang, tentu Nino tidak akan punya space yang aman untuk melakukan tembakan secara bebas. Yap, Oke. itu dia tadi. Ya mungkin di awal kita melihat ya, mungkin impact terhadap dari Novare ini ya udah Leslie bakal bisa Itu ketahan. sudah Tapi dikeluarkan ternyata hanya oleh bisa pun. Rebellion. Merasakan akibatnya yang sama dan di atas sepertinya ada Blazing Blade yang udah dikeluarkan oleh Cloud itu sendiri. Oke, Nino agak sedikit terpuruk kali ini, agak cukup sabar. Tapi Kars, dia nggak peduli dengan pergerakan dari seorang Rek lagi. Dia udah belajar dari game yang pertama, akhirnya dia memilih untuk melakukan laning jauhnya. Dia lebih memilih untuk lari laning jauhnya. Ya dan sejauh ini Kars udah berhasil dan juga menemukan formulanya untuk bisa berhadapan minimal bertahan. Melawan Pai dengan Uranusnya loh. Itu dia tadi pemotongan lane yang sangat jauh sekali atau bahkan sampai dengan turret yang ketiga mungkin. Ini bakal jadi jawaban buat Kars, apalagi ketika cooldownnya sudah siap. Dia punya Hunter Strike, dia punya movement speed juga, dan Celiboy sepertinya agak sedikit terdeteksi di sini. Audit Easy, lihat betapa pedihnya Celiboy dengan Lethal Ignition. Sakit banget ya. Dan bahkan di depan sana, sekali, Cok. Celibo dan Merkel Boy melihat adanya satu buah purple buff yang sangat nikmat. Shadow Kill telah dikeluarkan bersama dengan menyelamatkan dirinya. Tapi sebuah Blazing Duet nampaknya tidak terlalu impactful. Dibalaskan kembali keadaannya. Rek memilih satu sosok Hais untuk dipukul. Biar dia nggak bisa lagi melakukan defense terhadap top lane-nya. Karena udah nggak ada Blazing Duet harusnya. Buset, itu turtle tadi langsung dirubah ataupun ditukar saja dengan satu purple buff. Hanya saja sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Ada Pedro yang langsung ke belakang. Tapi efek dari Pai hilanglah sudah. Ada shutdown yang tercipta. Tadi terkena stun loh.
Tadi terkena stun itu Celiboy, dia gak bisa tarik mundur ke arah belakang dan akhirnya dia ter-shutdown. Berhasil mendapatkan poin kill yang sungguh mahal, tapi Pai benar-benar kesulitan untuk bertahan hidup di arah top lane. Dua pemain yang sangat mahal untuk Alter Ego ternyata dimakan, ditelan bulat-bulat di arah top lane. Yap, cuman tadi bener-bener di sana ya bisa masuk, ada efek tadi Pai dan dia terdiam di area Itu. tersebut. Gak bisa ngapa-ngapain, aku mau ngapain juga gak bakal bisa lagi dan menerima impact shutdown. Ini adalah konsekuensi yang harus mereka terima. Oke, tapi Pai berhasil melakukan zoning out terhadap Audi TZ. Langsung ada satu buah Federal Strike yang nampaknya gagal mendapatkan satu buah point kill. Karena Audi masih bertahan hidup. Wah, sedangkan di sisi sebaliknya Udil menyelamatkan dirinya. Vincent Decimate-nya gak berasa. Vincent, where are you going? Dan akhirnya kali ini Vincent harus menjadi korban. Tapi Dino! Flicker yang sangat baik membuat Haze Armor kali ini tidak bisa mendapatkan dia kah? Oh, enggak. Setidaknya mereka menukar Nino dengan satu sosok Vincent. Dua bahkan Udil pun tumbang di sini posisinya dan ini benar-benar sangat merugi karena lihat di bawah Karsnya membaying time selama mungkin Quad Shadow pun tidak connect sehingga hal tersebut membuat pertukaran 1 untuk 2 dan di bawah dapat objektif. Jadi ini pertukarannya bahkan 1 untuk 3. Di bawah apa di atas? Lihat, di atas juga akan menjadi sebuah objektif. Hais memanfaatkan hal yang bisa dimanfaatkan, tapi Kars di depan sana akan menjadi korban selanjutnya. Keganasan dari Stelliwan dan Michael Boy langsung dicukur botak dan para pasukan dari Alter Ego mereka harus benar-benar memanajemen laning mereka dengan baik karena lihat semahal itu, makanya gue bilang sama Profesor KB apa di atas juga. Dan ternyata didapatkan ketika Udil dan juga kehadiran dari Nino muncul kembali. Tapi Pai, lihat dia benar-benar mengganggu ke lini depan. Tapi lihat Audi TZ dengan Astral Recall-nya menembus semua terrain yang ada di Land of Dawn. Ini Itu- pinter banget sih. Pak. Itu sulap, bukan sembarang sulap. Pinter banget Pak, dia tahu dirinya dikejar, dia harus tahu juga di mana posisi yang ngejar. Astral Recall, semuanya dikeluarkan dan terlihat posisinya. Dia pun selamat. Oke, sekarang Pinter banget sih. Sekarang winning condition adalah gimana caranya Kars masih dorong lagi. Kars bisa menyelesaikan game ini di bawah 15 menit. Yap. Gimana cara dapetin Iya. turret dulu. Karena Agar Ninonya tidak sampai ke power spike ke Itu late dia. game-nya. Karena Langsung mereka jelek, harusnya Cok. udah sadar Ya, semakin lama, semakin late game Nino akan semakin sakit. Walaupun Rex semakin bisa dimakan, semakin late game. Kalau Rex itu juga tidak terlalu power banget nantinya kalau ketemu sama macam kayak Swallow, Hais. Tapi kan sama-sama nggak punya power. Federal Strike. Pada Stack for nothing, Celiboy dan Miracle Boy, almost ter-take down, dibalikan kembali kanan, yang Pai juga segera Maun. Tapi lihat Vincent hilang, dikeprek! Kehilangan Vincent akan Cok. menjadi sosok yang cukup berharga untuk Rebellion dan di arah top lane. Celiboy mau tidak uam, dia harus melakukan clear minion terlebih dahulu. Plus dengan kehilangan Vincent, ada momentum yang benar-benar bisa diambil oleh Alter Ego Esports. Sekarang mereka bisa ngebalikin keadaan. Mau dari tengah, gak mau sih? dari atas, mau Bottom dari lane? bawah. Waktunya mereka untuk mendorong, tapi Nino langsung dikejar. Ditumpuk sudah, tapi Pai masih berjuang sendiri. Ada Pedras langsung dikeluarkan dan juga Rex. Siap untuk mengeprek. Power of Wildness Pai. selesai. Mati kali Dibalikan kadarnya, Epel Arena mana tepuk tangannya semua. Oke. Lihat luar biasa permainan Rebellion dan juga Alter Ego, mereka saling membalas. Oke. Dipegang Rebellion ternyata langsung dibalikin sama Alter Ego. Pai benar-benar maksimalin bagaimana Brave Smith yang ia miliki walaupun Nino harus tumbang. Udil dengan cekatan dia langsung membuka Federal Airstrike-nya. Seolah membawa nostalgia Federal Airstrike untuk cover Sir Pai. Dan di sana ada Rek yang datang juga. Nostalgia, Apalagi iya. ditambah dengan Hais yang kali ini membawakan satu Quantum Charge. Dan tenacity dari tadi Haze Armor tidak tersentuh sama sekali. Sehingga membuat movement speed tambahan udah punya Art of Thievery. Dan dia ditambah tahu- lagi Quantum Charge per 8 detik. Dan dia tahu dia bisa makan Serpai. Dia tahu dia bisa makan Pai. Jadi dia tidak terlalu takut kalau misalnya harus menghadapi Pai. Yang dia harus perhatikan adalah ketika dia menghadapi Udil. Dan Udil akan menjadi makanan untuk seorang Haze Celiboy. Armor. Di sisi belakang sana Audi Chess nampaknya Mantap, terperangkap. Kars mencoba Kalimbo. mendapatkan Dino. Dino masih bertahan. Tapi Retribution diamankan oleh seorang Vincent. Kehilangan Udil. Ditukar dengan Audi TZ plus Lord. Menurut aku masih cuan di arah Rebellion. Wah, Rebellion cuan banget sih. Mereka sekarang udah punya Lord lagi sekarang. Untuk di area dari objektif itu hanya ada di tengah. Ini yang dipertahankan oleh Alter Ego mati-matian dari tadi, Prof. Kalau tidak Udil yang ditumbangkan, mungkin ya kita ambil contoh Rek yang ditumbangkan. Masih bisa setidaknya ketahan mungkin masih untung. Karena ketahan, Oke. masih ada high ground defense. Tapi untuk sekarang mid lane-nya sangat terancam sekali karena Nino single target. Jadi agak sulit Buset. untuk mempertahankan minion di mid lane. Oke, Kars punya tujuan yang berbeda, Oh, tapi Kars mission fail. One shot, one kill, oh my god! Kars hampir saja bisa mendapatkan seorang Celiboy dan juga Nino, tapi nampaknya di sana Dewi Fortuna belum berada di tangan dari seorang Kars. Tapi perjuangan yang dia lakukan ternyata membuat waktu yang cukup mahal, wardnya jadi bebas.
Dan ini mid lane-nya bisa dimakan sama Rebellion Zion. Tapi di posisi seperti ini kayak buying time buat Nino nggak sih? Nino makin bisa menuju ke arah late game dan power spike-nya Udil versus Swallow. 1v1 mid lane yang sangat classy di sini terjadi. 1v1 Feather Ice Strike. What happened, tapi di tempatnya berbeda. Audi berhasil diamankan. Oke, ketika Celibo dan Miracle Boy dijemput oleh seorang Nino di depan sana, tapi Pai masih mau lebih. Pai menuju ke arah High Samor. Walaupun damage-nya memang sakit sakit, banget, tapi coba, dia Pak. tidak peduli. Karena ada Rek is coming. Mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Vincent, tapi sayangnya mid lane turretnya belum pecah. Itu problem utamanya sekarang. Oke, Feather Ice Strike dikeluarkan kembali. Kars akankah dia nekat untuk maju ke bagian depan? Benar saja dia berhasil untuk memberikan damage, tapi Nino berhasil mengeluarkan flicker dan juga mencoba mengejar ke bagian depan. Hampir saja Hampir. bisa mendapatkan satu player dari Rebellion. Dan ini dia power spike yang tadi kita perbincangkan. 15 menit adalah power spike dari Alter Ego. Mereka perlahan ingin mendapatkan momentum tersebut agar nantinya Nino bisa melakukan takedown dengan one shot. Master of Camouflage-nya dia entah Shot menuju ke arah one kill. Vincent atau bahkan Kars sekalipun. Karena Kars dari tadi mengganggu ke arah Udil. Sehingga Udil tidak bisa maksimalin Feather Ice Strike-nya dia. Waktu perlahan menit demi menit benar-benar menuju ke arah Alter Ego Esports. Mampukah mereka membawakan late game metode lagi sehingga comeback pun bisa terjadi di game yang ketiga? Iya, benar-benar. Ini Dewi Fortuna udah mulai mengarah ke arah Alter Ego karena mereka walaupun posisinya udah coba dikejar, tapi kan makin late game makin kuat Alter Ego Esports. Itu yang cukup berbahaya yang harus diperhatikan. Winning condition kali ini Rebellion Zion masih di mana fasenya dia tidak boleh memberikan waktu yang mahal untuk seorang Alter Ego. Ingat, time is money kali ini. Mereka mau menang, mereka harus selesaikan waktunya. Semakin lama buying time dari Alter Ego yang berhasil kali ini, mungkin real time win probability ada di tangan Alter Ego Profesor. Blade of Despair di tangan Sally Boy, Blade of Despair di tangan Nino. Wow. Jadi udah ada 2 Blade of Despair yang benar-benar bakal berbahaya sekali. Dan lihat, Cok, ngeri. ada satu buah pergerakan yang cukup beresiko karena show di lane. Kayaknya Kars sadar hal tersebut sangat berbahaya sekali untuk melawan clear di arah bawah. Yap, dan ada perubahan sepertinya job desk yang dimiliki oleh Rex sekarang. Rex bisa aja menjadi sang finisher gitu loh, tapi pada Oh. berbeda Pai-nya berhasil langsung Oh, dihancurkan. Pai? Mainnya Oke, kau tapi mati. nampaknya lihat masih ada sempat ya recall Kars ya. Dia di arah top lane bebas banget dan kali ini nggak bakal bisa dimakan lagi sih sama Alter Ego. Alter Ego benar-benar niklasin lotnya nih Pak Bulu. Wow, apa yang terjadi? Kita miss tadi. Terhadap di mana? Untuk Pai-nya berhasil dilenyapkan. Prof, masuk menit segini. Leslie udah akan jadi. Ini adalah ranah permainan ataupun playgroundnya Leslie. Tapi balik lagi, Leslie single target Pak Pulung. Yap. Sehingga dengan banyaknya Lord yang hadir, ini mungkin akan menjadi malapetaka dan ada Sally Boy. Oke. Terkena Zero Oh kill. my god, ter-outplay! Oke. Outplay! No Sally Boy, no party kali ini. Dan mampukah Udil menyelesaikan tugas dari seorang Sally Boy dan Medical Boy? Lihat, mereka mencoba untuk menyelesaikan claim ini yang sangat cepat di arah mid lane karena di arah top lane mereka benar-benar harus dengan sigap. Udil harus menyelesaikan seluruh tugas di arah top lane. Walaupun turret harus pecah, setidaknya at least mereka punya serba Feather Ice Strike. Yap, ini indah banget sih momen barusan diciptakan oleh Suryo. Tapi coba lihat ultinya. Ada di bagian luar, siap mengantarkan damage. Terlihat di arah tersebut asal recall dan megah karena siapapun sementara untuk Pai-nya masih berputar-putar saja Oji. Oke, tapi Swallow harus hilang sama Mikot. nah. Gas di depan sana pun harus hilang, tapi planting duet Ais. gagal. Shutdown terjadi. Dua pemain dari Teroplay Rebellion lagi, mereka coba. dihilangkan begitu saja. Para pasukan dari Alter Ego mereka membalikan kembali keadaan yang mereka miliki dengan adanya 3-5. Apakah mereka akan merobos ke arah mid lane kali ini? Oke, ini menjadi Ini sebuah dia. momentum yang Sebuah plot twist yang mungkin tidak terduga ketika Heist jump in ke tengah-tengah team fight. Walaupun dia punya Blazing Duet tapi dia tidak punya survive ability. itu mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan yang sangat-sangat besar abad Ya, ini, Prof. Ngapain Quantum masuk? charge, Quantum charge bukan Brave Smith. Jadi berbeda dengan kondisi ketika dia menggunakan Brave Smith. Dan lihat sekarang kondisinya 7 detik tanpa adanya seorang Heist Amor. Vincent kesulitan untuk bertahan hidup dan pressure malah menuju ke arah Alter Ego Esports. Alter Ego ini yang sudah saya sempat bicarakan. Kalau semakin menuju ke arah metode late game, semakin Dewi Fortuna berada di pundak dari Alter Ego. Semakin late game, semakin sakit, semakin mengerikan pengen dan lihat mungkin duelan kayaknya, ini coba agak udah jadi cukup apa belum? berat untuk Swallow bisa memakan ke arah seorang Nino. Uangnya Plus sama. berbedanya adalah sekarang Alter Ego, mungkin kalau mereka nantinya bisa menguasai rumputan, ini akan Mana menjadi bola satu hal yang Alter Ego? sangat menguntungkan untuk Leslie. Leslie main dalam rumput, hit and run enak banget Pak. Dia tembak bersembunyi di dalam Sahabat. rumput, sembunyi lagi keluar, tahu-tahu masuk Mortal. flash dengan beberapa
pasif yang dia miliki dengan kombonya, wah ini bakal kacau banget. Semoga Ini buat tugas Rek. dari 4 orang alter ego. Win condition adalah mereka gimana caranya bikin Oke, sibuk nih, di fight. gue. Dan bahkan Pai tidak boleh terpikom. Tadi. Akan coba diganggu Oh, oleh Serenino. udah Winston dua Raja ya, telah Dewa dikeluarkan. yang Kars satu. akan menjadi pilihan utama tapi ternyata Kars. Oh, Seliboy. Kali ini What? berhasil. Nino. Nino. Flicker ke arah depan. What are you doing Nino? Ini bencana. Tersisa Udil. Tersisa Rekate. 3 hilang. Dan Bencana, bahkan coy. Udil akan menjadi korban selanjutnya. Sang Pateng Biru menolak kalah di debutnya dan mendapatkan Wipeout ini dia untuk Rebellion Sion. Dan harusnya mereka bisa menutup match ini. menolak kalah, menyeruduk paksa, Next, dan ya, ini dia next. Rebellion Sia. Oke Prof, barusan kita tadi Bye. menyebutkan menjadi pertanyaan besar